biasanya kan kalau di film-film Indonesia mantra atau jampi-jampi itu selalu bahasa Jawa, bahasa apa. Nah sementara kan kalau di film ini nggak masuk akal karena Dorman ini keturunan Portugis gitu. Gimana komunikasinya dengan setan Portugis gitu. Kalau pakai bahasa Jawa gitu kan dia nanti ada lucu malah deh. Miss itu kan. Jangan lupa nonton film Bayi Ajaib mulai tanggal 19 Januari 2023 di seluruh bioskop Indonesia. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la na'um lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi ismihi. Halo Sobat BK, ketemu lagi bersama saya Kintoko di podcast Kinari. Sesuai dengan kaos yang saya pakai sekarang, bisa baca dong, Bayi Ajaib. Nah, tamu Kinari hari ini adalah aktor gaek, bukan gaek sih, aktor potensial, aktor besar, luar biasa, didolakan banyak pecinta film Indonesia. Ada Vino Bastian dan Adipati Dolken. Hype sampai batuk loh. Sampai batuk, Mas. Ini kalau mulai hari Kamis besok tanggal 19 Januari Bayi Ajaib tayang di bioskop. Mas Vino, Mas Dodot, selamat datang di Warta Kota. Pertanyaan pertama. Susah banget pasti nih. Yang susah Mas. Susah banget. Gara-gara suara. Sebenarnya cerita dulu dah perannya. Nanti kalau gue langsung nanya bingung nih penontonnya ini. Perannya apa? Kenapa terima tawaran itu? Oke, pertanyaannya umum ya? Pertanyaannya umum. Sangat bosen biasa gitu. Di Bayi Ajaib ini saya berperan sebagai Kosim. Kosim tuh dulunya yang main Muni Cader. Iya. Muni Cader. Nah, Kosim ini adalah bapak dari Didi yang dirasuki oleh hantu yang kita sebut Bayi Ajaib itu. Kosim ini punya ambisi untuk untuk memimpin desa atau kampung yang dia tinggalin gitu. Nah, Kosim ini ada dua sisi gitu. Di sisi lain dia adalah seorang yang sangat mungkin pemimpin yang otoriter atau enggak menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan. Tapi di sisi lain dia seorang bapak, seorang suami yang sangat cinta sama keluarganya. Gitu sih. Oke, kalau gua di sini berperan sebagai Dorman. Dorman itu dia keturunan langsung dari Albert Dominic, cicit ke berapanya gitu lah ya. Terus juga dia dukun di daerah situ. Terus dia menjadi perantara. Dia mau menghidupkan lagi kakeknya melalui badannya si Didi ini nih, gitu. Jadi gua yang menghidupkan lagi nih si Albert Dominic, tapi dengan perjanjian ke badan Didi itu, gitu sih. Ini Mas Rako Priyanto ini sutradaranya beruntung bisa mempertemukan dua kasino di film Bayi Ajaib. Kasino versi Mas Anggi Umbara dan kasino versi Mas Rako Priyanto. Paketan kalian memang. Mas Vino sama Mas Dodot paketan gitu. Nah, sebelumnya kan kita juga udah main. Iya, artinya memang jadi seperti itu apa? Ya kebetulan. Saya sih nggak nolak kalau dibilang paketan. Mudah-mudahan banyak paketan lagi berikutnya. Iya. Gue juga nggak apa-apa sih. Karena filmnya dapetnya bagus-bagus sih kalau paketan itu. Amin. Mudah-mudahan box office lagi ya. Amin. Nah di sebenarnya si Kosim ini buat Mas Dodot ntar belakangan ya. Iya. Kosim ini sebenarnya antagonis nggak sih? Karena yang sebelum-sebelumnya yang selalu cerita antagonis itu si Mas Dodot, bahwa dia memainkan si Dorman ini memang jahat perannya. Tapi Kosim nanti kalau kalian lihat simpulkan sendiri. Tapi kalau menurut Mas Vino, kalau di plot skripnya enggak jelas dia tuh bukan antagonis. Tapi saya mau membawakannya enggak menjadi protagonis yang
yang dicintai masyarakat ini. Cocok berarti. Jadi saya pengen ngasih rasa yang berbeda aja gitu, dari Qasim yang ada di skrip gitu. Tapi memang hampir semua karakter orang itu kan banyak yang abu-abu ya. Jadi dia bukan orang, maksudnya pemimpin itu kadang-kadang abu-abu gitu. Dia bisa menjadi seorang pemimpin yang dicintain, seolah-olah dicintai, tapi cara untuk merebut kepemimpinan itu dengan cara-cara yang sebetulnya yang dibenci gitu. Dan kadang-kadang kebencian terhadap orang, penekanan atau otoriter itu justru itu yang malah dicintai gitu pada saat itu gitu. Nah, saya memanfaatkan itu sih sebenarnya, karena di sisi lain karakternya ya biasa aja, bapak yang cinta sama anaknya, sama istrinya. Kalau cuma jadi seperti itu aja buat saya kurang menarik. Gitu. Meskipun tampang tetap sangar ya si Qasim ya. Sebenarnya itu kayak desain sih. Itu bagian dari desain gitu. Sampai ada kumis melintir. Kumis gitu. Karena kan pada era itu tahun-tahun itu kumis itu menjadi satu gambaran sosok laki-laki yang punya kuasa, elegan, yang idealnya tuh dulu cowok itu berkumis. Maksudnya untuk melihatkan kekuasaan dia, kelaki-lakian dia, kemacoan dia tuh dengan kumis, era-era itu gitu. Dan saya rasa karena film kita ini ditarik mundur ke 1900 untuk membangkitkan keklasikannya, untuk membangkitkan karakter yang Qasim yang pada era itu, saya rasa kumis itu menjadi satu properti yang masuk akal gitu. Itu untuk mendalami cukup dari skenario, ngobrol dengan Mas Rako, atau perlu nonton film pertamanya tahun 1982? Dulu saya udah nonton film 1982. Sempat diajakin nonton lagi waktu itu, sempat ada pemutaran di World Cinema yang diadakan oleh Falcon juga. Tapi saya nggak memilih untuk menonton gitu, karena buat saya nanti kalau misalnya saya nonton Muni Cadir lagi, saya jadi terbawa ke Muni Cadir nih. Saya mengingat aja apa yang pernah dia mainkan, tapi saya pengennya lebih banyak diskusi aja ketika reading gitu. Jadi menurut Mas Rako gimana, menurut Dodot juga seperti apa, kemudian Qasim seperti apa, demikian sebaliknya. Nah dari situ jadi semakin kaya tuh. Ada Rifnu juga memberi masukan, Qasim kayak gini-gini, nanti Soleh seperti ini. Jadi kita memang justru justru semangat banget ketika di meja reading itu untuk membangun karakter masing-masing gitu. Akhirnya kita jadi punya rasa yang berbeda dari karakter Qasim atau karakter dari film sebelumnya. Jadi Pak Soleh malah memberikan masukan ya ke Qasim nih. Karakter Qasim harusnya begini. Maksudnya Rifnu Wikana memberikan banyak masukan. Nah, menariknya kalau reading sama Mas Rako itu seperti itu. Komunikasi kita tuh sangat terbuka gitu. Nanti ketika ada Qasim, ada Soleh, ada Dorman, kita saling, misalnya Mas Rako lagi membahas Dorman nih, kita semua memberikan masukan pada Dorman, untuk Dorman gitu. Nanti demikian sebaliknya kalau misalnya saya gitu. Yang lain tuh boleh gitu, Mas Rako memperbolehkan, nanti pasti keputusannya akhirnya di Mas Rako. Nah dari situlah banyak timbul improvement baru untuk karakternya dan untuk filmnya. Gitu. Jadi ada beberapa part yang misalnya dialog saya sama Dorman dengan Qasim gitu. Ada beberapa dialog yang sengaja dihilangin sama Qasim karena untuk menguatkan karakter si Dorman gitu. Karena emang ini scene Dorman. Nanti sebaliknya ada part lagi misalnya sama Soleh. Nanti diginiin ya, biar kita lihat dulu nih, ini scene-nya punya siapa nih. Jadi jangan sampai harusnya scene-nya Soleh, tapi Qasim seolah-olah mau mencuri adegan itu untuk dia gitu. Nah ini sih yang saya suka gitu, kerjasama seperti ini yang saya suka di film. Tapi nggak semua film kita bisa dapetin itu ya. Seperti itukah Mas Dodot mendalami peran Dorman? Artinya dari masukan dari pemain lain, masukan dari saudara, begitu juga skenario. Iya. Kemudian bisa memunculkan sosok Dorman itu. Iya, emang tipikal banget. Atau sempat nonton WD Mohtar gitu? Ya gue pernah nonton filmnya. Cuman nggak, karakter Dorman yang sekarang tuh berbeda jauh lah sama yang dulu itu gitu. Dan emang konsepnya Bang Rako tuh seperti itu. Kita emang banyak diskusi gitu. Kita nggak pakai, Bang Rako tuh bukan tipikal yang pakai acting coach gitu. Dia tipikal yang datang ke tempat reading, ya kita awalnya ngobrol aja dulu gitu. Apa yang mau dituju nih? Tapi baca ya semua ya, masih udah baca gitu. Apa yang mau dituju nih gitu. Terus
gimana nih tim apa lempar-lemparan ide aja, ada apa terus idenya kita bahas gitu. Maksudnya emang seluas itu sih. Dan itu yang menarik sebenarnya kan. Jadi semua tuh terbuka dengan pandangan banyak orang gitu sebenarnya. Dan emang ya banyak option jadinya kan. Jadi emang kayak gitu sih. Dan emang ya tetap ya baliknya semua emang kita tertuju dari skripnya seperti apa awalnya gitu. Itu sih. Ini apa namanya? Dari awal memang Mas Rako sudah minta Mas Vino si Kosim, Mas Dodot si Dorman, Iya. Sarah Fajira Laras. Iya. Apakah seperti itu atau sempat ada Enggak, peran yang lain? emang Langsung tunjuk. Waktu reading pertama kali datang Iya, udah menjadi ditawarinnya langsung dari udah. pertama kali itu Oke. udah Bayi Ajaib jadi karakter apa Kosim gitu. Tapi nggak tahu juga yang lain tuh jadi siapa nggak tahu. Pokoknya dikasih Kosim gitu. Karena udah lupa ya Kosim tuh yang mana gitu. Waktu di Bayi Ajaib yang dulu gitu. Terus lihat lagi skripnya, oh Kosim tuh yang jadi bapaknya. Tapi berbeda nih secara struktur karakter di Kosim yang sekarang sama yang dulu gitu. Jadi kalau sama Mas Rako kalian tetap casting gak sih sebenarnya? Kalau casting enggak aku. Atau langsung salaman gitu sama Mas Rako. Oke, gua terima tawaran ini. lebih ke Falcon sih Falcon sebenarnya kan. sih sebenarnya. Karena Falcon yang memilih sebenarnya. Oh, oke. Iya. Video casting saya udah banyak soal di Falcon. Iya. Jadi tinggal lihat aja castingan yang ini cocok nggak? Oke. Jadi lebih gampang ya kalau sering kerjasama begitu ya? Iya kayaknya gitu deh. Jadi mungkin dari Panavinnya biasanya Panavin tuh yang punya andil besar untuk ini memplot gitu ya. Mungkin dia udah tahu ini siapa dan apa namanya kayak tiba-tiba Dodot diplot jadi dukun itu kan salah satu plot twist juga gitu kan. Maksudnya kok Dodot tiba-tiba jadi dukun gitu. Dukun yang seperti apa gitu. Betul. Hal-hal kayak gitu sih yang sebetulnya apa namanya menarik dan sebetulnya itu di luar kekuasaan kita nih. Iya. Tiba-tiba nggak ada namanya apa sih namanya doa pakai apa sih namanya? Portugis. Ya Portugis pakai bahasa Portugis tiba-tiba muncul di situ atau memang dari awal juga udah ada itu skenario Portugis. itu. Iya. Iya, dari apa awal. sih namanya itu? Apa sih namanya, Mas? Mas Ari, apa sih Mas namanya? Mantra. Mantra. Iya, mantra. Jampi ya mantra. Dia fasih banget Mas pakai mantra bahasa Portugis loh. Mentang-mentang kakeknya orang Portugis. Ceritanya. Emang dari awal udah ada deskripsi itu Oke. semua. Jadi emang ya gua sempet cek dan dicek lah. Maksudnya bener nggak ya apa yang ada di skrip sama apa yang akan gue sebutin gitu sebenarnya. Ada beberapa kata tuh yang gue twist kayak misalkan kayak gue lupa ya kata-katanya apa. Cuman ada kata yang misalkan ini ada. Pas gue dengerin lagi, maksudnya kayak gue verified dulu nih kata-kata ini benar apa enggak. Ternyata ini nggak perlu gitu. Oh. Jadi ini cuma nambahin perpanjang katanya aja gitu misalkan kayak gitu. Jadi emang banyak yang ini kayak nggak perlu nih gue masukin. Terus yang di sini ternyata butuh ini gue masukin kayak gitu loh emang. Butuh sendiri atau sampai ada penerjemah? Enggak, gue pertama pakai Google dulu. Terus gue denger juga si Sarah ternyata bisa bahasa Portugis, bukan bahasa Portugis, lebih ke Spanyol dan apalah, maksudnya kayak kosakata itu ternyata dia bisa juga gitu. Terus sama gue nanya teman gue juga, ini bener nggak nih kayak gitu doang sih. Jadi adegan, wah jangan ngomong Kalau adegan ya. waktu itu denger dari Mas Alim, sebetulnya Mas Alim pengen bikin, biasanya kan kalau di film-film Indonesia mantra atau jampi-jampi itu selalu bahasa Jawa, Iya, bahasa apa. Nah sementara kan kalau di film ini nggak masuk akal karena Dorman ini keturunan Betul, Portugis gitu. Gimana komunikasinya dengan setan Portugis gitu. Kalau pakai bahasa Jawa gitu kan dia nanti ada Lucu malah deh. miss itu kan. Miskomunikasi gitu. Tapi artinya film Bayi Ajaib ini memang kalau nanti sobat WK nonton di bioskop, mulai besok masih ada kearifan lokal. Jadi artinya nggak ada yang namanya pemuka agama, ustadz, atau kalau di Katolik ya romo, itu kalah sama setan gitu loh Mas. Artinya di sini sama Mas Rako masih dijaga Mas, bahwa ya ini Indonesia banget ceritanya itu. Klasik banget sih. Klasik banget. Semenakutkan apa ketika Mas Vino sama Mas Dodot nonton Bayi Ajaib versi diri sendiri? Nggak menakutkan sih kalau buat Enggak, karena ngalamin sendiri karena ya. saya ngalamin bukan gitu, bukan kemarin karena pertama saya udah tahu gitu. Kaget iya, karena kan ditaruh ketika udah jadi ya jump scare nih, tiba-tiba adegan ini nggak jump scare karena syutingnya lempeng, tiba-tiba jadi jump scare gitu kan, kaget gitu kan dengan sound. Tapi kalau misalnya yang menakutkannya memang dulunya menakutkan sekali buat saya gitu. Tapi kalau misalnya sekarang memang
kalau misalnya kita lihat lagi Bayi Ajaib itu ya andalannya adalah Bayi Ajaibnya, gitu kan. Gimana caranya dia menteror musuh-musuhnya bagi dia itu yang menghalangi keberadaan dia itu. Bagaimana cara dia menteror? Nah, yang saya tunggu adalah gimana caranya nanti Mas Rako nih menyajikan terornya itu gitu. Karena kan kalau dulu pada zaman dulu tahun 82 itu terornya udah luar biasa banget. Nah, apakah yang tahun sekarang ini terornya akan upgrade atau gimana? Dan ternyata pas saya nonton, wah ternyata luar biasa sih memang. Tapi kalau misalnya takut sama setannya karena buat saya setiap hari ketemu itu udah kebal lah kalau buat kita. Tapi poin-poin yang dimasukin jump scare-nya itu yang bikin kaget. Tapi penasaran sama teror karena bagian-bagigian teror itu rata-rata nggak ada Qasim kan? Ya, betul. Gitu. Harusnya Didi nih, si Raihan nih harusnya nih cerita nih, dia yang suka neror penonton nanti. Terbebani nggak Mas Vino sama Mas Dodot ketika ya dulu kan udah ikonik banget kan itu film itu, horor sehoror-horornya, meskipun ditonton sekarang jadi lucu ya? Ya jadi lucu. Gitu. Gue pernah diketawain Mas Rako karena kok masih ngeliatnya malah lucu sih. Kan ini film saat itu serem banget tuh ini. Karena memang dari teknologinya emang udah beda jauh. Kalau ditonton sekarang emang jadi kocak, apalagi melihat wajah si bayinya zaman dulu ya. Kalau sekarang serem banget ini. Terbebani nggak Mas Vino? Kalau saya sih sama sekali nggak terbebani karena memang tujuan kita membuat film ini sebenarnya untuk jadi ahli generasi ya. Karena pasti akan ada gap antar generasi di film yang lama. Kalau film yang lama yang dipasang sekarang, contohnya dipasang di waktu acara di salah satu bioskop, buat penonton-penonton yang menonton tahun 82 masih mendapatkan kengeriannya. Tapi begitu penonton-penonton zaman sekarang jadi lucu, jadi komedi gitu. Nah makanya kenapa ada improvisasi atau dibuild lagi bentuk dari si Albert Dominiknya. Ketika Albert Dominiknya masuk ke dalam tubuh Didi dan Albert Dominiknya yang sebelumnya. Jadi ada perubahan wujud gitu kan. Karena kalau misalnya enggak nanti mungkin Mas Rako akan melihat bahwa ini nanti akan jadi lelucon komedi gitu, akan jadi komedi gitu. Akan jadi ya maksudnya zamannya tuh enggak di situ gitu. Kalau dulu kan kita keluar main aja, awas loh nanti di sana kalau nggak pulang nanti ada kakek-kakek lu di sana. Takut kan kita ngeliat kakek-kakek atau nenek-nenek. Kalau sekarang kan enggak. Nah, itulah yang diimprove lagi oleh Falcon dan Mas Rako. Bagaimana wujud dari Bayi Ajaib ini gitu. Kalau misalnya ditanya takut dibanding-bandingkan ya memang harus dibandingkan. Karena kan tujuannya ini sebetulnya sebagai tribute ya, sebagai penghormatan untuk film yang dulu. Kalau orang yang lama yang nonton film ini mungkin akan menjadikan ini sebagai film nostalgia gitu. Tapi kalau buat apa namanya buat yang penonton baru sebagai informasi bahwa dulu Indonesia tuh punya film horor yang legendaris yang karakter setannya itu ikonik banget. Nah, ini nih Bayi Ajaib dan mungkin ketika dia nonton film ini dia akan nonton lagi tuh, penasaran gue jadinya kayak film yang dulu tuh kayak apa sih? Ya buat saya sih jadinya kayak gitu cara menilainya. Anda Mas Dodot terbebani kah? Kesuksesan film Bayi Ajaib 48 tahun yang lalu. Enggak sih sebenarnya. 40 tahun yang lalu. Iya, 41 tahun yang lalu. Iya, jadi emang enggak sih sebenarnya enggak terbebani. Bener kata Vino sih, emang ini emang harus dibanding-bandingkan sebenarnya memang karena jadi menu lah. Misalnya kayak kalau lu mau nonton film zaman dulunya nih rilis seperti apa ada nih gitu kan. Dan kalau mau nonton yang lebih modern lagi sekarang ada juga gitu. Jadi emang kita tuh menguatkan satu sama lain menurut gue gitu. Jadi emang kesinambungan lah sebenarnya, estafet gitu. Kita dulu sukses, mudah-mudahan yang sekarang sukses juga gitu kan. Cuman di luar kesuksesan itu ini kita satu sebenarnya gitu sih menurut gue. Kayak kita makan roti gitu. Roti zaman dulu kan keras ya. Itu tapi kan tuh udah favorit banget, udah enak banget. Nah, untuk kita bawa ke zaman sekarang lidahnya udah berbeda gitu. Harus ada yang empuk-empuk, tambahin pemanis-pemanis gitu, bumbu-bumbu baru biar jadi makanan tetap roti tapi rasanya yang beda. Selera zaman sekarang. Iya gitu. Jadi akan lebih, kalau nonton akan lebih menyeramkan memang, akan lebih terornya dapat nih. Karena habis nonton gala premier kemarin sampai gue sendiri nih Mas Vino, Mas Dodot ya, ke kamar mandi itu nggak berani Mas, karena ada adegan ikoniknya tangan si Bayi Ajaib itu maaf nih pantatnya seperti si di artworknya dukun bayi Mas, bener kayak di artworknya itu.
Kalau di film pertama itu Makwo yang digangguin. Mau. Makwo almarhum Woli Sutinah tuh, ibunya maknya tuh. Iya. Tapi di film yang baru ini remake-nya itu lebih Mas Rako lebih sadis bikinnya. Lebih brutal. Lebih brutal. Tapi itu salah satu adegan ikoniknya. Film ini Mas Rako menghadirkan suasana pedesaan yang syahdu, meskipun apa ya, horor-horornya tetap dapat. Kemudian nuansa zaman dulunya dapat banget. Iya. Bahwa kemudian ada pemilihan dibalut dengan drama pemilihan lurah. Iya. Sebagai jalan ceritanya, dramanya juga ada, teror-terornya si Bayi Ajaib. Ngerasa ini nggak, maksudnya ya kalau nanti nonton memang nggak jauh beda sama film terdahulu. Ada kesulitan barangkali saat syuting harus mengikuti arahan Mas Rako, atau karena udah sering kerja bareng, gue tahu nih cara maunya dia gitu. Iya, gua sama Bang Rako udah hampir 17 project ya. Wah. Maksudnya kayak kalau ngomongin susah ngikutin Nggak arahan. perlu di direct kali ya? Nggak perlu Di direct juga tetap. Cuman maksudnya nggak, mungkin Bang Rako tuh nggak perlu capek-capek ngedirect, Oke. ngejelasin lagi dari awal gitu. Itu sih mungkin keuntungannya gitu. Mm-mm. Dan memang apa ya? Ya kalau ngomongin kesulitan sih sebenarnya nggak ada ya. Maksudnya itu kali ya kenapa kita tetap kerja sama bareng. Maksudnya kayak kita udah tahu satu sama lain gitu. Maksudnya mau ke arah mana. Cuman kayak Dot terlalu begini Dot, kurangin ini. Maksudnya cuman kayak gitu-gitu doang yang directnya. Jadi nggak yang kayak Dot lu tuh ngerti nggak harus begini, harus begitu, harus begini. Nggak kayak gitu lagi gitu sih. Jadi emang bisa lebih cepat dalam waktu. Terus juga dia bisa lebih mentingin hal lain daripada cuman ngurusin pemain doang. Oke. Misalnya kayak gitu-gitu sih. Jadi memainkan karakter antagonis untuk pertama kali itu juga nggak susah ya. Nah, itu Bang Rako tipikal yang menguatkan itu di persiapan. Bang Rako tuh nggak suka kalau misalkan kita masih ngebahas kayak gitu-gituan pas udah nyampe set gitu loh. Kita udah mateng tuh di persiapan. Kita udah nggak perlu nyentuh. Kita udah nggak boleh bawa skrip lagi nih ke depan set gitu buat baca lagi, udah nggak kayak gitu tuh. Jadi emang persiapan kita matengin banget, makanya kita diskusi sebanyak mungkin. Habis itu pas kita udah syuting ya udah jadi gitu sebenarnya harus gitu kan. Sama Mas Sino. Sama sih kayak gitu. Memang ketika syuting itu pun kalau misalnya udah masuk set, udah rata-rata udah nggak baca skrip sih. Kalau baca skrip pun bukan untuk ngafalin, tapi untuk oh ya ini poinnya sini nih. Kan kadang-kadang ada subnya yang oh ini habis ini dia harus ke sini, dia harus ke sini. Jadi untuk menyamakan itu sama pemain yang lain, saling mengingatkan gitu. Dan Ngunci lagi. Iya, untuk ngunci lagi. Karena Mas Rako pun juga sangat detail dan beberapa yang di reading itu dia tulis di skripnya. Jadi nanti dia yang mengingatkan ini kayak gini ya. Dulu kita kesepakatan kita waktu reading kayak gini ya. Kecuali memang setnya berubah jauh dari apa yang kita bayangkan waktu reading atau ada di skrip, nanti kita olah lagi. Dengan lawan main jadi nggak ada masalah juga ya. Kalau udah set udah siap itu udah aman semua ya dengan lawan main ya. Karena Mas Rako itu orang yang datang dengan di saat reading, dia yang megang langsung. Dia nggak pakai acting coach itu kan. Jadinya ya, dia langsung pegang ya. Iya, jadi dia tahu nih kekurangan saat reading tuh udah dipoles semua. Jadi begitu syuting dia udah tahu semua, bahkan dia nyatet. Kalau kita yang lupa dia udah punya catatan-catatannya gitu. Jadi kalau ditanya acting susah tuh udah nggak ada lagi ya. Yang namanya acting susah tuh nggak ada ya. Iya maksudnya berakting misalnya, aduh ternyata nangis itu susah. Kalau buat kalian ya aman-aman aja itu kan? Iya, tetap susah sih. Maksudnya dalam arti susah, bukan menggampangkan, tapi tetap butuh konsentrasi, tetap fokus. Jadi kan kadang-kadang syuting itu kan ada aja kendalanya. Lagi emosional, tiba-tiba mobil lewat, ulang lagi. Nah, hal seperti itu yang bikin kita jadi moodnya udah segini tiba-tiba bisa turun untuk ngejaga itunya sih. Lebih gini kali ya, lebih waktu kita di lokasi harusnya udah bukan hal yang susah lagi, lebih menjaga fokusnya itu gitu. Tapi waktu persiapannya itu yang paling susah. Jadi waktu kita reading, waktu kita diskusi, waktu kita mau nyari sesuatu kreativitas yang kita mau cari nih, itu yang kita jungkir balik tuh nyarinya tuh gitu. Jadi kalau ngomongin acting susah pasti susah waktu kita persiapan gitu. Cuman waktu kita nyampe set, waktu kita udah syuting, harusnya kita cuman mikirin gimana caranya kita bisa deliver itu dengan fokus, dengan nyaman, dengan kayak gitu-gitunya. Udah tahu nih kita deliver gimana caranya, tapi tinggal fokus nyampe sananya aja gitu sih. Di sini ada cerita soal tadi balik lagi tuh Mas Vino ada cerita. Mas, aku toilet bentar. Oh, siap. Bentar ya. Gue daripada ntar motor. Aku nahan dari tadi.
Iya, apa-apa kan Mas Lee lanjut ya, nggak apa-apa ya. Mas Dodot, bahwa kemudian ada adegan, kalau adegannya aman semua saat ada di lokasi syuting, nggak ada, balik lagi tadi nggak aman-aman juga itu loh. Kalau dari awalnya udah mateng, udah siap, Ya. apa tetap ada kendala selain kendala misalnya alam, selain tiba-tiba teknis, tiba-tiba kamera mati atau apalah gitu. Kalau secara acting sih harusnya udah nggak ada kendala ya. Ya karena kita udah persiapin dari awal. Ah. Gitu. Ya kendalanya balik lagi emang ya force major biasanya kayak alam, hujan atau tiba-tiba, atau mungkin ini Bang Rako mungkin nggak kita reading mungkin cuma nama pemain-pemain intinya doang gitu, misalkan pemain-pemain yang lain ada yang pemain-pemain ekstra nggak reading gitu misalkan, terus ada dialognya mungkin. Nah persoalan-persoalan kayak gitu juga mempengaruhi tuh, tiba-tiba dia nggak hafal dialognya. Oke. Terus tiba-tiba paling yang sering jadi masalah adalah telat gitu kan. Ya, kayak gitu-gitulah. Maksudnya kayak technical yang emang kita Minim ya. Iya, tapi minim banget sih, dan itu kadang-kadang tidak menjadi masalah buat pemain atau buat kru yang ada gitu sebenarnya. Jadi emang ya yang major itu udah kita prevent semuanya gitu sih. Kemarin tuh kalau di filmnya memang rata-rata Dorman ini acting jarang ya seframe sama Kosim sama Laras. Gua kan sendirian. Iya, sendirian ya. Itu sebenarnya lebih menuntut emosi atau maksudnya lebih gampang atau ternyata lebih susah gitu loh. Tetap sih main monolog tuh sebenarnya lebih susah lah. Maksudnya kita main sendiri gitu kan, di dalam, jadi emang mainnya tuh di dalam gitu semuanya. Mata doang yang ngomong gitu. Jadi emang kalau menurut gue itu lebih susah daripada ada dialognya karena fokusnya beda gitu kan. Tapi menurut gue main antagonis tuh main protagonis lebih gampang. Main protagonis tuh lebih susah daripada main antagonis. Oh gitu. Iya, karena protagonis Setelah nyoba kemarin ya. Karena protagonis punya banyak moral yang lu jaga gitu. Lu harus baik di depan banyak orang, cara ngomong lu harus halus, terus kayak gimana caranya lu kelihatan baik di depan banyak orang, sopan santunnya, kayak gitu kan ada moral-moral yang dijaga kan. Nah, kadang-kadang kita sebagai manusia kan nggak sebaik itu gitu kan. Dan itu yang harus lu, konsistensi itu tuh yang berat banget sebenarnya. Tapi kalau main antagonis, justru keleluasaan itu menjadi bumerang kadang-kadang. Kayak lu bebas, lu udah dianggap paling rendah di mata bumi gitu kan. Lu udah paling jahat, lu mau ngebuat paling jahat lagi juga tetap orang udah nganggap seperti itu gitu. Jadi kayak lu mau ngapain aja bebas gitu. Tapi yang jadi persoalan adalah bumerang adalah kayak gimana caranya lu tetap stabil sama apa yang lu buat. Konsisten dan lu gak ngelewatin garis karena takutnya jadi over antagonis gitu kan. Jadi nggak nyaman dilihat. Itu sih yang serem sebenarnya. Udah ada protes barangkali dari itu, dari warganet barangkali yang kan berita-berita peran antagonis Dodot pertama nih itu. Jangan dong, besok lagi nggak usah ngambil peran lagi lah yang antagonis atau kenapa? Secara karakter gitu. Iya, mainkan karakter tuh diprotes nggak? Oh enggak sih, mesti pada semangat ya orang-orang. Seneng ya? Maksudnya kayak gue dulu pernah main semi antagonis lah. Maksudnya kayak bukan antagonis beneran. Cuman di yang sekarang tuh semua orang tuh pada nungguin. Maksudnya kayak Dodot main antagonis, jadi kayak plot twist beneran akhirnya gitu sih. Dan orang-orang pengen lihat gitu gue sejauh apa nih jadi antagonisnya, itu sih. Jadi kalau ada tawaran antagonis lagi, terima berarti? Gue buat horor gue bilang sama Panavin, sama Bang Rako juga. Panavin, Bang Rako, gue kalau horor gue maunya antagonis. Gitu. Kalau drama, komedi? Drama ya protagonis antagonis bisa dipikirin lah gitu. Cuman kalau horor gue mau antagonis. Oke. Ini Mas Vino masih nunggu. Ada pesan untuk calon penonton film Bayi Ajaib di bioskop, Mas Dodot. Ini sih, maksudnya menurut gua film Bayi Ajaib itu menjadi menu tambahan lah buat horor Indonesia gitu. Maksudnya kayak kita kan kalau ngomongin horor Indonesia dari kemarin gitu kan ngomongin kayak urban legend lah ya, kayak pocong, kuntilanak, genderuwo. Maksudnya kayak yang kita dengar namanya tuh kita udah kayak gitu kan. Nah, adanya Bayi Ajaib ini menurut gua tuh menjadi menu tambahan. Jadi kayak penyegaran atau kayak pilihan yang emang nih setan Indonesia itu beragam banget loh gitu. Dan menurut gue Bayi Ajaib tuh Indonesia banget gitu. Dan dari dulu emang menjadi icon gitu kan. Jadi ya semoga film Bayi Ajaib ini tuh menjadi penyegaran buat film horor Indonesia yang dari kemarin film horor terus. Adanya Bayi Ajaib jadi pilihan buat nonton yang menyenangkan gitu sih. Oke. Jadi jangan lupa mulai besok hari Kamis tanggal 19 Januari nonton Bayi Ajaib
di bioskop Indonesia. Ada Mas Vino, ada Mas Dodot. Terakhir ada tambahan pertanyaan, Mas Ari? Oke. Terima kasih Mas Dodot. Terima kasih Mas Vino. Ya, makasih Oke. waktunya. Mas Vino. Sudah main ke Warta Kota. Mudah-mudahan filmnya box office ditonton Amin. banyak orang dan menjadi benar-benar kayak film pertamanya yang banyak pecinta film, banyak pengamat film menyebut film Bayi Ajaib ada kultus, jadi disukai banyak orang dan ditonton berulang-ulang. Iya, itu dia tuh. Dengan adegan-adegan ikoniknya. Terima kasih sudah mampir Warta Kota. Mudah-mudahan sehat selalu, ditunggu film berikutnya. Terima kasih Sobat WK sudah nonton obrolan kami. Sehat juga. Sampai jumpa. Dadah. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.